Halo teman-teman, kali ini kami mau share ke kalian gimana caranya bikin meja kerja melayang. Dan ini pasti menjadi tren karena sangat-sangat hemat tempat teman-teman. Untuk kalian yang punya usaha penginapan, punya usaha hotel, kos-kosan, homestay, kalian bisa gunakan konsep seperti ini. Gimana cara bikinnya? Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Ada sesuatu yang istimewa di sini karena kita nggak perlu ribet-ribet bikin tabletop pakai HPL atau pakai kayu lembaran terus kita finishing dengan cara yang ribet. Di sini kita hanya pakai FGLB pinus dari Kado Alam. Kalau kita pikir-pikir ya, lebih baik pakai ini daripada pakai HPL. Pertama, ini tebelnya 18 mm. Jadi sangat-sangat ideal, sudah cocok untuk ketebalan sebuah tabletop. Keistimewaan yang kedua, praktis ya teman-teman. Nggak perlu tusir, nggak perlu kalian pikirin edgingnya, nggak perlu kalian pakai alat-alat yang ribet untuk finishing. Di sini sangat-sangat simple. Kalau kalian nggak punya alat untuk ngelas, ya kalian bisa pesen frame-nya di bengkel las dan kalian bisa kerjakan sendiri pemotongan kayunya di rumah. Cukup pakai gergaji, finishing pakai amplas. Dan ini adalah contoh finishing yang paling simple. Jadi di sini saya finishingnya menggunakan natural oil. Hasilnya natural dan wet look seperti ini teman-teman. Mewah sekali ya. Kalian bisa langsung hubungi CS Instagramnya. Namanya depo_tropika. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita mulai tutorialnya. Let's get started. Kita desain dulu supaya kita nggak banyak waste atau nggak banyak buang bahan ya. Ukuran-ukurannya sudah saya buat di sini. Ini desain rencana kita ya. Bisa agak deket. Nah, ini desain rencana kita. Kita pakai ukuran panjang 120 cm. Ini lebarnya yang atas, papan atas ini 15 cm. Papan tengah ini 40 cm. Informasi mengenai ukurannya itu lengkap semua di sini, bahan-bahannya lengkap, desainnya secara detail lengkap. Nah, untuk ke konsumen atau ke ini ya, tampilan visual kita bisa tambahkan beberapa aksesoris atau item di sini. Kita render 3D pakai V-Ray. Ukuran 40 cm itu kalau kita kasih MacBook atau laptop ya cukup lah segini. Kalau teman-teman pengen bikin ukuran yang lebih besar lagi bisa. Ya, tinggal sesuaikan aja nanti ukurannya. Tapi di sini karena konsep kita adalah untuk memanfaatkan ruangan yang kecil, gimana caranya bisa punya meja kerja, ya seperti ini. Ini sudah selesai, kita kirim ke handphone supaya kita nggak perlu lihat-lihat komputer lagi waktu ngerjakan. Oke, udah terkirim. Sekarang kita eksekusi ke workshop. Yuk. Untuk bahan yang dari besi kita butuh 3 jenis ya. Yang satu ini adalah besi hollow ukuran 4x6 cm, lalu besi hollow ukuran 4x2 cm, dan besi siku berukuran 2x2 cm. Yang pertama kita potong besi 4x6 cm sepanjang 111 cm. Kita butuh 2 ya. Ini untuk frame utama kanan dan kiri. Karena bentuk ukuran kanan dan kiri ini sama, makanya kita langsung proses dan ukur jadi satu aja. Kita klaim dulu, lalu kita ukur sesuai dengan gambar SketchUp yang sudah saya share tadi ya. Kalian bisa pause, kalian bisa catat dulu ya. Sekalian kita ukur untuk sudut-sudutnya. Kita tandai mana-mana yang mau dibuang, lalu kita potong menggunakan mesin cut off. Di sini saya gunakan mesin cut off berukuran 7 inch, tapi akan lebih nyaman kalau kalian gunakan yang minimal berukuran 14 inch. Tapi karena kami punyanya ini ya di workshop, ya kami gunakan yang ada. Atau kalau kalian nggak ada mesin cut off sama sekali, kalian bisa potong menggunakan gerinda potong teman-teman. Hasilnya kita punya beberapa potong besi hollow 4x6 sesuai dengan ukuran yang kita rencanakan di awal tadi ya. Selanjutnya kita amplas tepi-tepi potongan supaya lebih mudah dan rapi ketika dilakukan pengelasan nantinya.
Next step adalah perakitan dan juga pengelasan. Di sini kami menggunakan las MIG, tapi sebenarnya las MMA pun bisa ya. Yang penting kalian atur ampernya supaya nggak bolong. Ketika sudah selesai satu frame, jadikan frame pertama tersebut jadi ukuran untuk frame keduanya. Tinggal tumpuk seperti ini aja ya teman-teman. Langsung di copy paste. Langkah selanjutnya kita rapikan bekas las-lasan menggunakan gerinda. Selanjutnya kita potong besi 4x2 dan kita sisipkan di sini ya. Lalu kita las. Pastikan bentuk frame utama seperti ini harus sama persis ya, kanan dan kiri, karena ini adalah acuan presisi atau tidaknya meja yang kita buat nantinya. Langkah selanjutnya, kalian siapkan besi siku dengan panjang potongan 120 cm. Fungsi dari siku ini adalah sebagai tray untuk meletakkan kayu FJL sebagai tabletopnya. Karena nanti mejanya ada 3, sehingga kita harus membuat 3 buah tray yang ukurannya harus kalian sesuaikan dengan panjang dan lebar dari tabletop yang kalian rencanakan. Seperti biasa, setelah pengelasan kita rapikan menggunakan gerinda. Jadi ini adalah 3 buah tray yang kita siapkan. Panjangnya sama 120 cm semua. Ini sudah siap rakit. Langsung aja ya kita las ke frame utama kanan dan kiri. Langkah berikutnya adalah pendempulan. Di sini kita gunakan dempul besi ya. Kita tentukan lubang-lubang di siku. Ini untuk tempat skrup, baik untuk memasang tabletop maupun untuk memasang visor ke dinding. Supaya rapi dan kepala skrup gak menonjol, kita countersink semua lubang bor yang sudah kita buat tadi. Kita lanjut ke penghalusan tahap akhir. Kita gunakan gerinda amplas. Jadi semua bagian besi dan juga bekas-bekas dempulan harus kita haluskan supaya hasil pengecatannya bisa maksimal. Seperti ini bentuk kerangka secara utuh. Kita cek ya kerataannya di dinding. Kalau sudah rata, kita lanjut ke pengecatan. Untuk pengecatan, teman-teman bisa gunakan cat kaleng atau menggunakan spray gun. Di sini supaya praktis, saya gunakan cat kaleng aja ya. Kalian bisa awali dengan menggunakan cat dasar atau cat primer terlebih dahulu. Dan cat primer ini juga ada yang dalam bentuk cat kaleng seperti ini ya teman-teman. Kalian tanyakan aja ke tokonya atau kalian bisa beli secara online. Saya gunakan cat warna hitam Dove untuk memperkuat tema industrialnya. Oke Sobat Dede Workshop, untuk meja melayang yang sudah kita desain di awal, inilah bentuk kerangkanya atau frame-nya. Di proyek kali ini kita gunakan produk dari Depo Tropika. Ini adalah FGL board dari Depo Tropika. Ini grade A, jadi ini kualitas ekspor. Dan ini cocok untuk teman-teman yang punya usaha mebeler tapi nggak pengen ribet. Karena ini adalah kayu solid ya teman-teman, sehingga kalian nggak perlu mikir kerapian dari edgingnya. Nanti kalau kena gesek tangan gini dia akan pudar seperti HPL. Ini sangat praktis dan juga sangat-sangat cepat pengerjaannya. Serat mewahnya ini juga akan menambah nilai jual dari mebel kalian. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pemotongan FGL board pinus kado alam dari Depo Tropika. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli produk ini, teman-teman bisa kunjungi Instagram
@depo_tropika dan kalian bisa DM di situ, nanti akan direspon oleh adminnya. Dan di Tokopedia, Depo Tropika juga punya official store dengan nama Depo Tropika cabang Bekasi. Teman-teman bisa langsung cek di sana karena banyak juga produk-produk yang lainnya dengan special grade. Termasuk ada juga FGLB kayu merbau kado alam. Setelah proses pemotongan selesai, kita lanjutkan proses pengamplasan. Kalau permukaannya saya jamin sudah flat dan halus teman-teman. Jadi tujuan dari pengamplasan ini adalah untuk menghilangkan bekas-bekas noda, mungkin fingerprint kita ya ketika tangan kita kotor mengangkat FGLB ini. Atau kalau kalian mau trimming bagian tepinya, kalian bisa haluskan juga menggunakan sanding atau amplas. Saya sarankan kalian gunakan random orbital sander ya, supaya hasil sandingnya flat dan juga mudah untuk dikendalikan. Selain itu, random orbital sander ini meminimalisir adanya garis-garis bekas amplas. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita pasang tabletop ke frame besinya. Setelah itu kita buat garis ini untuk menentukan posisi tabletop yang utama atau tabletop yang tengah ya teman-teman. Di sini saya gunakan 82 cm. Kalau usernya anak-anak, kalian bisa gunakan ketinggian 75 cm. 82 cm. Oke ya, bagian top table ini harus rata dengan garis yang kita buat di 82 cm tadi. Ini ya. Sama sana 82 cm. Setelah itu kita marking titik visernya, termasuk yang di bawah. Oke, kita pasang visernya. Ya oke teman-teman, mejanya sudah selesai. Ini tinggal kita finishing. Kalian bisa gunakan natural oil. Nah, alasan saya kenapa kok pakai natural oil? Satu, nggak ribet. Dua, saya pengen serat naturalnya ini bener-bener kelihatan alami. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Simple sekali teman-teman. Ya, kalian bisa melihat perubahannya di sini. Mewah sekali. Nah ini ya asiknya menggunakan FGLB dari kado alam. Kalian bisa finishing suka-suka kalian, karena memang bahannya sudah istimewa, bagus, kayu pilihan. Mau finishing seperti apapun tetap kelihatan mewah teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah share semua proses pembuatan dari nol sampai dengan selesai, dan inilah hasilnya. Gimana? Keren kan? Apalagi kalau kita gunakan FGL board pinus dari kado alam, hasilnya pasti akan lebih mewah dengan proses pembuatan yang simple dan juga nggak makan banyak waktu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja dari kami. Thanks to kado alam dan thanks untuk kalian semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.